Halo sobat Nime, gas lagi dah Feng Hao. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Huang Tua yang gila dapat menghancurkan orang-orang dari aliansi cahaya dengan menggunakan sepatu busuk miliknya. Benar-benar membuat orang-orang awalnya berpikir kalau itu adalah sebuah benda kuno. Tapi pada akhirnya para penjaga kota mereka pun sadar kalau itu tidaklah mungkin, karena sepatu itu adalah sepatu yang sama dengan sepatu yang dijual di pinggir jalan. Dan hal itu juga membuat orang-orang yang ada di tempat ini juga mulai berpikir kalau aliansi cahaya ternyata hanyalah sekumpulan orang-orang yang serakah yang hanya ingin merebut harta milik orang lain. Karena aliansi cahaya mengira kalau itu benar-benar adalah harta peninggalan dewa, padahal sejatinya itu hanyalah sepatu busuk biasa. Dan karena urusan di tempat ini juga telah usai, maka tidak ada lagi alasan bagi Feng Hao menetap di kota ini. Dan beberapa jam kemudian, di sisi lainnya, di sebuah puncak gunung berbatu, saat ini perwakilan cabang dari kuil cahaya yang ada di kota Mou, dia pun melaporkan akan situasinya yang telah terjadi di kota Mou. Dan orang itu dia bersujud di hadapan sosok pria tua yang mengenakan sebuah jubah. Jadi, apa yang digunakan oleh orang itu adalah sebuah harta dewa kuno? Tidak, yang mulia. Saya tidak yakin kalau itu benda kuno yang sekuat itu. Tapi saya pikir itu hanyalah ulah dari seorang master yang menyembunyikan kultivasinya aja. Karena sepatu yang dia gunakan itu terlihat seperti sepatu busuk biasa, yang mulia. Dan saya pikir orang tua itu dia telah menghina kuil cahaya kita dan selayaknya dia dihukum dengan hukuman tertinggi, ucap dari si botak yang melapor. Dan sepertinya dia melapor kepada pimpinan tertinggi dari kuil cahaya. Sedangkan di sisi lainnya lagi, saat ini Feng Hao dia telah tiba di sebuah hutan yang cukup lebat. Dan di tempat inilah Feng Hao dia pun bertanya tentang siapa Huang Tua ini sebenarnya. Aku Huang, apakah master lupa dengan diriku? Hei, tidak, jangan berbohong lagi. Aku tahu kalau kau bukanlah orang biasa. Aku telah memaksa terbang dengan sangat cepat dengan semua kekuatan penuhku, tapi kau bisa mengejarnya dengan sangat mudah. Dan itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang biasa, ucap dari Feng Hao. Tidak master, ini terjadi karena sepatu yang aku miliki. Ucap dari Huang Tua yang membuat Feng Hao dia kesal. Sepatu ajaib gundulmu, sepatumu itu aku yang beli kemarin. Ucap dari Feng Hao yang kesal. Tapi di sini Feng Hao dia pun sadar kalau sepertinya orang tua ini dia tidak mau mengungkapkan jati dirinya yang sebelumnya. Tapi ya sudahlah, selama dia tidak menggangguku, ya itu sudah cukup. Lagi pula dengan adanya orang tua ini bersama dengan diriku, tidak sulit bagi diriku untuk dapat menghancurkan kuil cahaya. Maka dari itulah ketika Feng Hao dia akan pergi, di sini Huang Tua dia berujar, Master, apakah kau akan pergi mengincar kuil cahaya lagi? Tidak, jawab dari Feng Hao. Saat ini aku belum cukup kuat untuk melakukannya, tapi nanti setelah aku telah mencapai ranah puncak Sain, aku akan melakukannya lagi. Dan kini di dalam sebuah gua, Huang Tua dia pun menjelaskan kalau orang-orang biasa walaupun mereka sangat berbakat ataupun dia memiliki tubuh suci sekalipun yang dapat membuka 7 titik dao, tapi mereka tetap membutuhkan waktu selama 20 hingga 30 tahun untuk dapat mencapai ranah Sain puncak. Tapi untuk dirimu master yang membuka 2 titik lebih banyak, mungkin kau dapat melakukannya lebih cepat daripada yang lainnya. Mungkin sekitar 10 tahun lah, ucap dari Huang Tua itu. Tapi di sini Feng Hao dia pun menganggap kalau itu sama aja, itu terlalu lama. Lantas apakah ada caranya untuk mempercepat itu semua? Tanya dari Feng Hao. Ya seharusnya ada. Jika master bisa mendapatkan satu kekuatan ultimate dan digabungkan dengan 3 kekuatan ultimate yang lainnya, maka ya hal itu dapat dilakukan, pikir dari Huang Tua. Selain itu juga Feng Hao dia pun bertanya kembali, apakah di Hongbeng ini selain 8 keluarga bangsawan serta keluarga Yan, apakah masih ada sumber kekuatan lagi yang bisa didapatkan yang dapat membantunya mencapai ranah puncak? Ya, tentu saja ada master. Kau bisa mencari kekuatan itu dari area makam kuno. Karena orang-orang yang berasal dari zaman kuno mereka sangatlah kuat dan luar biasa. Mereka memiliki sumber kekuatan yang jauh daripada orang-orang zaman now. Namun ya yang jadi masalah, area makam kuno itu sulit untuk ditemukan.
Namun saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba saja Feng Hao dia pun mendengar suara gemuruh petir yang cukup kuat. Dan itu mengingatkan Feng Hao dengan keluarga Yan yang memang memiliki atribut petir, yang merupakan salah satu dari 3 kekuatan dewa yang ada di dataran Hongmeng. Di sini Feng Hao dia juga berpikir, jika saja aku memiliki kekuatan atribut petir murni, mungkin dapat membantu diriku melakukan penerobosan dalam waktu singkat. Maka dari itulah jelas langkah selanjutnya adalah pergi menuju tempat keluarga Yan berada. Huang Tua, tolong bawa aku menuju kuil Yan. Ah baik, kebetulan sekali festival Guntur juga akan segera diadakan, ucap dari Huang Tua. Sedangkan di sisi lainnya, di kediaman keluarga Yan, saat ini gadis oranye Yankin dia sedang gabut, nggak tahu mau ngapain cuy. Sembari memberi makan ikan di sini, Yankin dia pun berpikir bagaimana tentang kabar dari Feng Hao yang memang udah lama nggak ada kabar. Namun di sela-sela dia sedang melamun, ternyata ada seseorang yang datang. Dan yang datang itu adalah saudarinya yang datang membawakan sebuah kabar baik. Apa itu? Kau sudah sebulan tidak datang menemuiku dan sekarang apakah kau tidak mau langsung memberitahukan aja apa kabar yang kau dapatkan itu? Ucap dari Nona Qin ini. Di sini ya drama-drama lah dari para ciwi-ciwi yang udah lama nggak ketemu. Mereka basa-basi cerita yang bla 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 yang nggak penting. Dan cerita itu yang intinya adalah ya Nona Abu ini yang gue lupa siapa namanya nih. Dia mengatakan kalau dia telah melihat kalau sosok yang ditunggu-tunggu oleh Nona Yan akan segera datang. Apa? Benarkah? Di mana dia? Apakah dia tahu di mana keluarga Yanku tinggal? Bagaimana caranya kami bisa bertemu? Ucap dari Nona Yan yang sudah tahu kalau sosok yang akan bertemu dengan dirinya adalah Feng Hao. Festival Guntur. Ya, di Festival Guntur tahunan keluarga Yan. Kau akan datang kan? Ujar dari Nona Abu ini yang membuat Nona Yan dia berujar. Jadi dia akan datang dan mengikuti festival itu. Sedangkan di sisi lainnya di Gunung Shenli, tempat di mana festival Guntur akan diadakan, ternyata tempat itu berada di selatan dari wilayah Xuanshuang yang merupakan puncak tertinggi yang ada di dataran Hongmeng. Dan di tempat inilah petir sepanjang tahun terus bergetar tanpa henti. Dan sejauh 1000-an mil yang ada di tempat ini tidak ada tanaman yang dapat tumbuh. Di tempat ini gersang, udah kayak dompet gua awal bulan cuy, melompong. Waduh. Namun di pinggiran dari area ini terdapat sebuah kota kecil, tempat di mana orang-orang akan tinggal untuk sementara waktu selama event Guntur diadakan. Dan untuk Feng Hao jelas dia akan datang ke area event ini. Hei, apa yang mereka lakukan di tempat ini? Ujian dari Feng Hao yang kini telah tiba di area gunung berpetir itu. Ya, mereka ada di tempat ini untuk melatih tubuh mereka, ucap dari Huang Tua. Namun sayangnya, tidak semua orang akan cocok dengan pelatihan tubuh yang seperti itu. Karena memang awalnya beberapa orang memang akan terlihat cocok. Dan tubuh mereka juga akan terasa sangat luar biasa sebelum dar meletup. Ketika mereka tidak dapat menahan kekuatan energi yang terlalu meluap-luap di tempat ini. Namun untuk Feng Hao yang memiliki tubuh suci spesial tertinggi, paling top lah. Tentunya tempat ini adalah tempat yang sangat cocok untuk berlatih penguatan tubuh. Sedangkan di sisi lainnya di dalam kota, Yankin dia pun kesal karena di tempat ini dia udah muter-muter tapi nggak bertemu dengan Feng Hao. Padahal sebelumnya Nona Abu ini dia mengatakan kalau dirinya akan segera bertemu dengan Feng Hao. Hei, tenanglah, aku jamin kalian berdua pasti akan bertemu kok, tenanglah. Namun ya di tempat ini juga mereka mendengar orang-orang membicarakan tentang sesuatu yang membicarakan tentang seorang pria yang dapat bertahan cukup lama di area Gunung Guntur. Dan itu juga membuat mereka penasaran tentang siapa orang yang dibicarakan itu, yang membuat mereka memutuskan untuk pergi melihatnya. Dan tentunya orang yang dibicarakan itu siapa lagi ya kalau bukan Feng Hao. Melihat hal itu, melihat ada Feng Hao di tempat ini jelas membuat Nona Yan dia sangat senang dong. Dan dia langsung menyapanya. Hei bocah, kemana saja kau? Kau benar-benar membuatku sakit kepala untuk mencarimu. Namun melihat Feng Hao yang ada dapat berbicara dengan santai dengan nona muda keluarga Yan, jelas membuat orang-orang di sini mereka pun mengira kalau Feng Hao berasal dari keluarga Yan pula. Dia dapat bertahan di tempat ini karena dia berasal dari keluarga Yan toh. Pantas saja. Dan untuk Feng Hao yang melihat ada Nona Yan di tempat ini, dia pun langsung menarik tangannya dan mengajak untuk pergi dari tempat ini.
Dan kini di tempat lainnya lagi, Feng Hao dia pun menceritakan tentang bagaimana dirinya bisa sampai ke benua Hongmeng. Namun karena sebelumnya Feng Hao ada bersama dengan senior yang tentunya Nona Abu ini yang merupakan kekasihnya, dia bertanya dong di mana senioran sekarang. Namun sayangnya lah Feng Hao juga kagak tahu cuy. Sedangkan untuk Nona Yan, dia pun tahu kalau Feng Hao datang ke tempat ini pasti karena ingin mendapatkan atribut petir. Dan itu juga membuatnya berujar kalau dirinya bisa membantu Feng Hao memurnikannya. Dan itu jelas membuat Feng Hao dia senang. Namun mendengar hal itu, di sini Nona Abu dia berujar kalau itu bukanlah terlalu berbahaya. Jika saja sampai diketahui oleh patriark, ya ini benar-benar akan menjadi sebuah bencana. Tapi di sini Yankin dia pun yakin kalau semua akan baik-baik saja karena kita akan melakukannya di saat Festival Guntur diadakan. Dan karena Festival Guntur akan diadakan selama 7 hari, maka kau harus bisa memanfaatkan di sisa waktu itu. Mendengar hal itu tentu saja membuat Feng Hao dia pun senang. Dan dia melakukan ini semua bukan tanpa alasan karena aku harus melindungi kalian semua. Ling Er, Wan Xing, Qin Wu, Yue. Aku harus mendapatkan dan membawa kalian semua kembali. Dan juga untuk yakin kau pun sama, aku harus melindungi kalian semua. Pikir dari Feng Hao dan dia lupa mengucap nama anaknya, si Meng Er. Waduh. Dan 10 hari kemudian di area lainnya saat ini di area puncak gunung sudah saatnya diadakan Festival Guntur. Tapi sebelum Festival Guntur diadakan, di sini patriark keluarga Yan dia pun bertanya kepada seorang tetua tentang di mana putrinya. Namun di sini seorang tetua dia pun mengatakan kalau nona muda saat ini dia sedang pergi bersama dengan nona Xuantian yang berasal dari istana Xiantian. Ya gitulah. Baiklah, aku mengerti. Tapi sekarang panggil dia. Karena festival ini akrus dihadiri oleh seluruh anggota keluarga utama klan Yan. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Feng Hao dia pun tiba di area tanah terlarang milik klan Yan. Dan di tempat inilah Feng Hao dia pun diajak oleh Nona Yan untuk memasuki sebuah bangunan kecil. Dan di dalam sana tidak ada apapun dan hanya ada sebuah benda kotak kecil. Dan itu juga membuat Feng Hao bingung kenapa Nona Yan tiba-tiba saja mengeluarkan kekuatan petirnya yang sangat dahsyat. Dan itu juga membuat Feng Hao pun sadar kalau sepertinya Nona Yan dia sangat-sangat kuat. Jadi selama ini dia hanya menyembunyikan kekuatan aslinya dong, pikir dari Feng Hao. Dan aku harus menjadi lebih kuat lagi. Karena aku tidak mau berlindung di belakang gadis yang harus aku lindungi. Tekad dari Feng Hao. Sedangkan untuk Nona Qian, dia pun melepaskan tekanan aura yang sangat kuat hanya untuk membuka sebuah portal dimensi khusus. Portal yang akan menghubungkan mereka dengan tempat di mana kristal pusat kekuatan klan Yan disimpan. Dan begitu mereka memasuki tempat ini memang benar memberikan tekanan yang sangat-sangat gila. Karena ini adalah domain khusus milik keluarga Yan. Di mana Nona Yan dia mengatakan kalau orang biasa tidak akan pernah dapat memasuki tempat ini. Dan jika mereka memaksa untuk masuk, mereka semua langsung hancur oleh kekuatan petir yang ada di tempat ini. Dan menurut legenda, Dewa Thor berasal dari domain Dewa Petir ini. Dan semua sumber kekuatan ini berasal dari benda kecil yang ada di tengah-tengah sana. Ucap dari Nona Yan sembari menunjuk sebuah kristal berwarna emas. Nona Yan dia juga mengatakan kalau kristal itu telah ada di tingkatan super sejak 10.000 tahun lalu dan membutuhkan waktu lagi selama 10.000 lagi. 10.000 tahun lagi agar dapat mencapai tingkatan ultimate. Dan sekarang pergilah kau ke sana, lakukanlah apa yang kau inginkan, ucap dari Nona Yan. Namun untuk Feng Hao mendapatkan sebuah kesempatan yang sangat luar biasa ini membuat dirinya sangat-sangat berterima kasih. Namun aku tidak tahu harus membayar kebaikanmu dengan apa, ucap dari Feng Hao. Kau ingin membayarnya? Kau bisa membayarnya dengan tubuhmu, ucap dari Nona Yan yang membuat Feng Hao dia pun salting. Qin Er, ini bukan waktunya untuk bercanda. Tidak. Aku tidak bercanda, ucap dari Qin Er. Bahkan dia berujar, apakah kau tidak menyukaiku? Ucap darinya yang penuh percaya diri. Dan itu membuat Feng Hao dia jadi bingung lah. Doi malah ditembak cinta cuy oleh gadis ini. Tapi di sini Qin Er dia juga mengatakan kalau sebelumnya untuk memiliki sebuah hubungan di dalam keluarga Yan adalah hal yang sangat sulit. Karena kami harus menikah dengan seorang pria yang berasal dari keluarga Yan juga. Demi menjaga garis keturunan bangsawan juga kemurnian keluarga Yan. Tapi bukankah semua orang bisa berubah?
Aturan dapat berubah tergantung kelayakan orang itu. Jadi aku percaya kepada dirimu, ucap dari Kin R. Oleh sebab itulah aku membawamu ke tempat ini. Bukan untuk membantumu menjadi lebih kuat, tapi membantumu membuat dirimu menjadi lebih cepat. Menjadi lebih cepat, kuat, dan layak untuk keluarga Yan. Dan dengan begitu, aku harap kita bisa... Ya, aku mengerti. Sambut dari Feng Hao. Aku berjanji akan menjadi lebih kuat lagi dan layak untuk keluarga Yan. Yang membuat Kin Er dia pun tersipu malu dan mendorong Feng Hao untuk maju aja ke sana daripada yang di bawah sini menjadi tambah basah dengan semua omong manis dari Feng Hao. Waduh. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun mulai melakukan aksinya, mencoba apa yang harus dia lakukan. Maka dari itulah semua dimulai dari Feng Hao yang mencoba untuk menyentuh benda kristal itu lebih dulu. Namun karena kristal itu terlalu kuat, tekanan yang diberikan terlalu mengerikan, membuat Feng Hao harus beberapa kali mendapatkan luka dalam. Namun di sini Feng Hao dia tetap memaksa untuk terus menyentuh kristal itu yang pada akhirnya Feng Hao dia pun dapat menyentuhnya berkat barrier pertahanan Xuanwu miliknya. Dan setelah Feng Hao menyentuh benda itu, barulah Feng Hao dia dapat memahami jalur untuk berkultivasi dan juga memurnikannya untuk mendapatkan atribut petir yang sesungguhnya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini bapaknya Kin Er dia juga belum menemukan di mana putrinya berada. Bahkan tetua yang dikirimkan oleh Pak Tua itu untuk mencari anaknya berada, masih juga belum menemukannya. Master, Patria, aku telah mencarinya hingga ke istana Shantian, tapi Nona juga belum ditemukan di tempat itu. Namun di sini Pak Tua itu dia terus menyuruh tetua itu untuk terus mencari di mana putrinya itu. Dan untuk putrinya sendiri ya saat ini dia ternyata ada bersama dengan Feng Hao di dalam domain guntur. Di sini Kin Er yang melihat saat ini Feng Hao dia sedang berusaha keras memurnikan atribut petir membuatnya berpikir kalau Feng Hao pasti sedang kesulitan dan berpikir kalau sepertinya memurnikan atribut petir lebih menyulitkan daripada memurnikan atribut lainnya. Namun tiba-tiba saja muncul sesuatu yang mengejutkan bagi Kin Er, yaitu Long Shu. Dia pun keluar dari dalam tubuh Feng Hao dan langsung menyerap kekuatan guntur yang ada di tempat ini melahap dengan sangat intens yang membuat Long Shu dalam 1 jam dia telah bertransformasi menjadi lebih kuat lagi. Dan kini tubuhnya juga semakin kuat dengan cakar yang sebelumnya belum terbentuk sempurna kini langsung menjadi cakar naga yang begitu kokoh. Dan kekuatan dari naga itu semakin kuat dan kini dia telah setara dengan ranah Martial Emperor. Namun walaupun udah mencapai ranah itu, di sini Long Shu dia tetap terus melahap kekuatan guntur yang ada di tempat ini karena memang kekuatan guntur yang ada di tempat ini tidak ada habisnya. Dan itu juga membuat Kin Er dia pun yakin dengan adanya Long Shu bersama dengan Feng Hao yang masih dapat terus melangkah lebih maju menjadi lebih kuat lagi, pasti di masa depan Feng Hao dia benar-benar akan mengerikan. Dan itu membuat kesempatan kita untuk hidup bersama akan semakin besar. Dan ya, memikirkan itu semua membuat rahimnya King Er hangat mas. Waduh, Cina cenut. Sedangkan untuk orang tua ini yang ditugaskan untuk mencari Nona Qin, dirinya telah berkeliling ke seluruh kediaman dari keluarga Yan dan juga istana Shantian, tapi tidak menemukan di mana Kin Er berada. Semua tempat wilayah dari istana keluarga Yan telah aku cari tapi tidak ada satu tempat pun menandakan keberadaan dari Nona Yan. Di mana dia sebenarnya? Dan dia juga mulai berpikir apakah selama aku pergi mencari Nona Yan, dia telah kembali ke dalam festival guntur? Kurasa seperti itu. Dan aku sepertinya tidak perlu lagi mencari dirinya, pikir dari orang tua ini. Namun di sini tetua ini yang sadar di dekat tanah terlarang milik keluarga Yan, dirinya pun merasakan ada yang aneh karena fluktuatif energi yang ada di tempat ini terasa tidak stabil, yang membuat dirinya curiga sepertinya ada sesuatu di dalam domain dewa petir. Dan itu membuatnya memutuskan untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Begitu dia ada di depan portal menuju domain dewa petir. Di sini orang tua ini dia pun berpikir keras tentang siapa yang ada di dalam sana. Karena seharusnya seluruh anggota keluarga inti klan Yan dia ada di dalam festival guntur. Maka dari itulah di sini orang tua itu dia pun datang untuk memasuki tempat ini memeriksa tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Sedangkan di dalam domain dewa petir sendiri saat ini Feng Hao dirinya masih memurnikan atribut petir itu. Namun ia telah mencapai batas akhir. Karena dalam beberapa saat aja Feng Hao kini telah berhasil melakukannya. Ya, aku berhasil, ucap dari Feng Hao yang membuat yipi. Kin Er dia pun senang dong melihat Feng Hao akhirnya berhasil melakukannya. Namun untuk Feng Hao seperti biasa setelah dia memurnikan atribut baru, jelas ada hawa panas di dalam tubuhnya yang tidak bisa ia kendalikan kecuali dengan melakukan kultivasi ganda. Namun masalahnya saat ini Qin Wu tidak ada.
dan hanya ada Qin Er, dan itu jelas akan merepotkan pikir dari Feng Hao. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun mencoba untuk dapat menahan diri agar Pablo ini enggak berontak keluar. Namun melihat Feng Hao yang saat ini diam-diam baik, membuat Qin Er dia malah khawatir dong, dan malah mencoba untuk memastikannya dengan dekat-dekat dengan Feng Hao. Feng Hao, apakah kau baik-baik saja? Feng Hao, kau membuatku takut. Tapi disamperin, dan disentuh oleh sosok yang bisa membuat Escobar bergejolak. Membuat Feng Hao akhirnya dia nggak tahan lagi dan akan segera melahap Qin Er. Dan apakah mereka akan kultivasi ganda? Ya tentu, tapi di part selanjutnya. Udah mau ajan asar dan sampai jumpa, bye, thank you.